Mengapa kita selenggarakan pelatihan metode RKP di Labuan Batu? Ini adalah tahapan yang kedua. Pada 2020, ya, 2020 awal, ya, akhir, ya, di bulan Desember, ya, kita sudah melakukan pelatihan metode RKP yang pertama di gedung SMP IT Robbani. Dan jumlah pesertanya ketika itu ada 27 orang. Ada dari Labusel 2 orang, ada dari Labura 5 orang, dan selebihnya dari Labuhan Batu. Dari perjalanan rumah Quran di Labuhan Batu, ya, ternyata keinginan masyarakat untuk membentuk rumah Quran di rumahnya itu semakin meningkat. Dan kita dalam hal ini mempersiapkan sumber daya manusia, menyiapkan SDM yang ketika ada calon owner, pemilik rumah Quran yang rumahnya itu bisa dibentuk rumah Quran, maka insya Allah RKP Labuhan Batu sudah punya tenaga, sudah punya SDM untuk bisa berbagi bagaimana metode belajar Al-Quran yang berbahagia ataupun bahagia bersama Al-Quran. Makanya oleh RKP Pusat, kalau kemarin tagline-nya Give with Quran, sekarang Happiness with Quran, bahagia bersama Al-Quran. Terkadang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika anak-anak kita belajar Quran, apalagi diajak menghafal, yang terbayang sama mereka itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang barangkali guru ngajinya itu sudah seperti monster. Nah, ini yang ingin kita cari solusinya, bagaimana belajar bersama Al-Quran itu, kecerdasan anak-anak kita bersama Al-Quran itu bisa kita dapatkan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukjizat terbesar yang kita rasakan di akhir zaman ini. Maka kita sebagai pecinta Al-Quran, pelopor Al-Quran, maka kita di Labuhan Batu mengajak orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, bagaimana bisa gerakan 1000 rumah Quran di Nusantara ini bisa terwujud. Dan salah satu cara kita dan langkahnya adalah melaksanakan pelatihan metode RKP di Labuhan Batu ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti oleh RKP Pusat akan menjelaskan historis, ya, bagaimana berdirinya RKP ini, ya. Nanti kalau saya yang menceritakannya, nanti ada riwayat yang terputus, Ustadz Maulianda, ya. Jadi kita serahkan kepada yang lebih ahlinya, ya. Jadi kita berharap kita ikuti pelatihan ini dengan serius, kemudian sampai akhirnya selesai, sehingga tidak ada yang terputus dari materi-materinya. Tentunya kami dari Labuan Batu ataupun RKP Labuan Batu dalam hal ini baru saja terbentuk di Januari 2001. Maka berdirilah Rumah Quran 2021 Aisyah Labuhan Batu di rumah saya Padang Matinggi. Nah, setelah itu terbentuklah Ibu Sahabat Quran Nusantara ISKN di Jalan Cemara Padang Matinggi, khusus untuk ibu-ibu di siang hari dan khusus untuk bapak-bapak di malam hari. Ya, yang gurunya tadi yang membawakan doa, Bapak Tengku Raja Haji Khairuddin SPDI. Ya, beliau artis bagi ibu-ibu di Padang Matinggi. Ya kan? Ya. Kemudian terbentuklah ketika di bulan Ramadan. Ya. Makanya bulan Ramadan kemarin RKP Labuan Batu tancap gas kalau bahasa kita, ya kan? Ketika pengajian libur, wirid-wirid libur,
rumah Quran libur sebagian, ya, kita harus minimal terbentuk satu saja rumah Quran, dan alhamdulillah terbentuklah RKP ASKN Taruna 45 di Jalan Baru. Ya. Cikal bakalnya tentunya sudah ada, tinggal kita pull api, ya. Awalnya ada di Ajamu, ya. Kemudian ada juga di Padang Mantinggi, ada beberapa rumah Quran yang siap untuk berkolaborasi dengan RKP. Ya, bagaimana metodenya nanti kita bisa diskusikan. Ya. Nah, dari perjalanan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap output dari pertemuan dan pelatihan ini, kita berharap berpikir bersama, menjadi gerakan bersama, bagaimana rumah Quran itu wujud di lingkungan kita. Karena terlalu lelah kita untuk menyalahkan situasi, Bapak Ibu sekalian. Lihat lingkungan kita, anak-anak sudah kecanduan gadget. Anak-anak sudah mulai terkena narkoba. Belum lagi remajanya dan sebagainya. Maka kita hadir, salah satu bagian solusi kita, bagaimana kemungkaran itu bisa kita geser dengan kema'rufan. Ya. Gerakan kebaikan itu harus bisa kita wujudkan. Sedangkan gerakan perusak generasi itu semakin gencar. Maka dari dasar itulah kita butuh orang-orang yang berangkat dari Quran inilah, insya Allah akan membentuk karakter di masyarakat menjadi karakter Al-Quran. Makanya di RKP itu, ya, di antara karakternya itu berani. Ya. Mengapa anak-anak kita hari ini tidak berani untuk bicara di depan umum? Tidak berani mengambil keputusan ketika menghadapi masalahnya sendiri. Tidak berani dia untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Bisa jadi karena selama ini mereka mendapatkan pola pendidikan yang sangat tidak merdeka. Karakter di RKP juga anak-anaknya itu bisa berani sehat. Ya. Ya, jadi bagaimana kebersihan, ya, bagaimana hidup pola sehatnya, itu akan kita wujudkan insya Allah dengan gerakan bersama. Kemudian bagaimana kita bentuk karakter anak-anak kita itu berani kaya. Dan kita ingin merubah mindset bahwa ketika anak kita memilih jalannya, ya, untuk bersama Al-Quran, dia tidak akan pernah takut miskin. Yang tergambar masyarakat ketika dia hafal Quran, hafiz Quran, dia hanya menjadi imam masjid, dia hanya menjadi guru di sekolah IT, atau dia hanya di sudut-sudut ruang-ruang gelap. Maka RKP ingin merubah paradigma itu bahwa penghafal Quran itu harus siap menjadi pemimpin. Penghafal Quran itu harus siap menjadi kaya. Kaya hatinya, kaya akhlaknya, kaya dari sisi finansialnya. Maka berbisnis untuk bisa kaya dengan anak-anak kita itu harus kita tanamkan. Karena orang yang kaya itu akan memiliki power yang terkadang mengalahi seorang bupati ataupun presiden. Justru itu kita lihat dalam sejarah para penghafal Quran, sampai-sampai Rasulullah ketika ada para syuhada yang meninggal dunia, siapa pertama kali yang dikuburkan? Siapa pertama sekali yang disolatkan? Maka Rasulullah bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Tetapi mengapa hari ini penghafal Quran itu berada di belakang? Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita hadir bagaimana bisa menjadi pelopor perubahan di negeri yang kita cintai ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mohon maaf kalau dalam pelayanan, penyambutan yang kurang sempurna, ya, mudah-mudahan bisa kita sempurnakan di masa-masa yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita bersama Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya atas nama RKP Labuhan Batu, kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari RKP Pusat
yang kebetulan langsung Sekjen datang bersama kita, dan tentunya juga banyak informasi-informasi yang akan disampaikan. Jadi mari kita ikuti bersama, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita di 2 hari ini ke depan semakin kuatlah interaksi kita dengan Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Al-Quran Amin SPDI yang telah memberikan sambutan. Yang telah memberikan sambutannya, semoga dengan apa yang disampaikan bisa menambah motivasi kita untuk membuka rumah-rumah Quran dan memperbanyak rumah Quran di Kabupaten Labuhan Batu yang kita cintai. Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Jadi apabila suatu kaum